hati kita. Hati ini butuh untuk terisi juga. Apa isi hati kita? Pertama iman, ya kan? Jadi orang itu lihat hatinya itu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa orang, ya kan, fisik orang, tapi lihatnya hatinya. Hatinya diisi oleh iman atau diisi selain dari iman, ya kan? Kalau selain dari iman, apa itu? SMS. Apa itu? Senang melihat orang susah melihat orang senang. Ya kan? Kalau mereka beriman, kalau orang susah ikut susah, dia itu tanda iman. Kalau orang bahagia dan sangat bahagia, itu tanda ada iman. Atau ada iman atau tidak? Ayyalus salat, bergetar hatinya berarti ada iman. Tapi ada kebanyakan ayyalus salat, harus salat. Ada juga. Sudah itu kelima, sudah salah Pak. Ayyalul falah, mari mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Tidak mau kita. Sholat itu mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. As-salat miftahul jannah. Sholat kunci surga. Jadi ilmu sholat ini perlu kita pahami, kita jalani. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Ya, orang yang beriman, orang mukmin itu disebut nama Allah bergetar. Ya, Abu kebetulan kan S1 fisika. Dalam teori fisika terjadinya resonansi dua buah benda bergetar dengan frekuensi sama. Ya. Terjadinya bunyi itu apabila dua buah benda bergetar dengan frekuensi sama. Suara yang dikeluarkan oleh muazzin mewakili Allah, hayya 'alas shalah, hatinya itu sama frekuensi dengan kita menerima salat berjamaah. Coba, Ustaz, kalau tidak sama, dulu saya gitu. Jadi pertama tadi wa man arada dunya fa ilmi wa man arada akhirah fa ilmi wa man arada huma fa ilmi. Ya. Kalau ingin sukses kata Rasulullah, dunia dan ilmu, maka itu silahkan anak-anak kita mau teknik, mau dokteran, mau apa, tapi dia sebagai dekat dengan Allah. Bekali mereka dengan ilmu. Ya kan? Juga kita begitu, kita sudah umur ini, saya kan baru 26. Wah. Dulu dia berapa? 7 balik. 27. Hah? 27. 7 balik. Buya 7 balik. Pagi itu serius-serius mana lalu ya. Nah, kita lihat. Aku 26 baru. Ya. Muda baru 26. Tapi muda dia 7 balik. 7 balik kan 71. Yang pertama tadi itu, mari kita doa di banyak. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasfa wa min du'a la yustajab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu tidak ada manfaatnya. Makin tinggi ilmu, makin doraku ya Allah agung. Ya. Oh, profesor, doktor, ahli ini tapi makin jauh dengan Allah. Baralah orang dunia dulu.
Litado 100 tahun. Nah, bolehlah kan naik kolesterol kalau kaya betul nggak? Hah? Ya nak? Ini kita lihat. Nak lapor dulu. Awas sabata di dunia, sabata rai akhirat. Ya. Tapi kalau lah masuk akhirat, khalidina fiha abada, kekal, nggak balik-balik ya, nggak ada peluang. Faidah ja'atit qamatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hadapan hari kiamat barunya sadar apa boleh itu baru mudah itu baru nggak berinfak baru nggak ada manfaat. Nah, selagi diberi kesempatan oleh Allah ini, mari kita manfaat. Semakin banyak ilmu kita, semakin banyak amal. Kamu kadang memperwamaan saja. Kalau bukti banyak, bisa bawa apa-apa saja bu. Kalau ilmu banyak amalan kita. Karena ilmu itu mendorong kita bergerak. Awak tahu saja bahwa berkahnya salat subuh, mungkin ada orang menunggu salat subuh. Ya, itu baru subuh alur yang lain. Maka itu mari kita menambah ilmu. Jangan kalau datangnya jangan. Yang kedua, apa sikit saja. Wa al-hikmi bisolihin, yaitu berusaha kita berteman dengan orang yang baik, orang soleh. Ya, berteman dengan orang soleh. Sampai dong Nabi Ibrahim berdoa, wa al-hikmi bisolihin. Ya Allah, berilah aku sahabat yang soleh, yang baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, akhlak seseorang, agama seseorang, kepribadian seseorang, lihat teman dekat. Ya, lihat teman dekat. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, membuat perumpamaan orang yang berteman dengan orang baik itu ibarat orang yang duduk dekat orang menjual minyak harum, parfum harum bu. Parfum apa yang paling harum bu? Ibu ya coba. Jadi kalau kita menjual orang minyak parfum, minyak harum, duduk apa? Tidak ada bintiwan, ya kan? Bau baju harum, ya bu, begitu. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, minimal bau solehnya dapat, ya, citra solehnya dapat, ya nak. Maka itu apalagi sekarang ini ibu hati anak kita, tolong kita periksa, ya, kita tanya temannya itu di mana tinggalnya, siapa orang tuanya. Jika perlu sekali-sekali diteliti juga di rumah. Kalau teman dekatnya, kalau teman sama jalan-jalan biasa. Karena teman itu sangat berpengaruh terhadap akhlak, keperbedaan. Awal payah-payah mendidik di rumah, tapi di luar rumah nyoba kawan dengan orang pandai besi. Pandai besi tahu orang mau bela dia apa? Ya kan? Nah, ibu pakai baju baju rancak itu tagak jadi namanya nokok dia akannya baju itu blok-blok baju enak rusak. Jadi sahabat itu, teman itu sangat mempengaruhi. Kalau apa kawan orang rajin salat masjid, walaupun awal-awalnya mana masjid, ujung-ujungnya sama saja. Ya, kalau lah masuk di rumah Allah ini masjidnya seperti ikan
masuk dalam kolam. Ya tak? Ya, kita merasa sejuk, ya kan? Apalagi kalau subuh ini kan dipanjangkan sedikit, nanti salat syuruk kan, pahalanya sama dengan kita naik umroh. Surutnya jam 6.30 gitu. Ya. Nanti kita sholat subuh berjamaah, ya kan? Kita sholat subuh cuma tidak ada ini, hari lain sholat juga. Sholat subuh jamaah, zikir, baca Quran. Nanti masuk waktu surut, itu waktu surut itu kira-kira 10 menit setelah terbit matahari. Ya, biasanya setiap masjid ada waktu. Sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umroh. Jadi kalau berbiting umroh, kacau saya salah sunnah. Ya Bu. Oke, yang ketiga saya cepatkan saja. Waj'ali lisana sidqi fi akhir. Menjadilah contoh tauladan dalam kehidupan. Kalau baca terjemahan ayat tadi itu, doa Nabi Ibrahim, ya Allah, kalaulah aku mati ya Allah, menjadi buah bibir yang baik bagi orang yang hidup. Artinya menjadi contoh dasar, menjadi contoh tauladan. Orang segan dengan akhlak seseorang, dengan kepribadian seseorang. Maka kita lihat bahwa inti datangnya Rasulullah itu adalah memperbaiki kepribadian kita. Innama bu'istu liutammima makarim. Nah, orang yang berakhlak pasti beriman, pasti, ya kan? Jadi bagaimana kita menjadi contoh dalam kehidupan? Karena pendidikan yang paling sukses itu adalah contoh, baru kata-kata. Tapi kadang-kadang kita di rumah kita, tangga kita, antara kata-kata orang tua dengan contohnya sering bertolak belakang. Anaknya disuruh pergi sholat, nah, apa amaknya mungkin ditapai sikur takut sholat, ya kan? Contoh luar biasa. Ya. Coba kita dari kecil Bu, dari kecil sudah kita ajarkan anak kita. Ya, di samping kita baca Quran, di sampingnya mulai kecil Pak. Yang didengarnya Quran. Atau setiap bapak ibu mau sholat, bisikkan dengan telinga, anakku, Ubi mau sholat subuh, atau Afi mau sholat subuh, tiba zuhur boleh dulu 5 kali seharinya mendengar sholat. Lah kadangnya apa itu sholat? Ya kan? Tapi kan kita tidak seperti itu. Kadang-kadang ngaco cara mendidik pun teori negatif. Nah, male sekitar amale bernama apakah bernama amada teori 5 kali sehari Bu, sebulan 150 lah tasubih dari mau nyelip kalimat mada. Ibu kebaikan ayat salat orang dulu selahnya. Jadi pentingnya ilmu tadi, pentingnya nanti ilmu itu akan membentuk kepribadian kita dengan amal kita insyaallah. Ya Bu. Yang selanjutnya adalah dalam kehidupan kita perlu juga menjadikan doa sebagai andalan kita. Ya, doa itu lebih hebat dari alat-alat tercanggih di dunia. Alat tercanggih di dunia tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, kalau doa bisa tembus ke langit ketujuh itu. Maka doa dengan benar. Pertama posisi tangan. Kan ada orang berdoa gitu. Itu doa tidak. Ya kan? Nah, posisi tangan itu
dipertemukan. Ini kan ada tugas buat dipertemukan, letakkan di atas dada. Kalau kita serius itu biasanya angkat ke tanpa sadar, itu serius loh doa. Kalau doanya itu Allah kamu kabul. Kalau dikabul ya Allah tak dulu sampai dari mana. Kalau berikut kan serius. Tanda doa, khusyuk, berharap. Jadi kalau kita berdoa berharap dan cemas, berharap diterima dan cemas tidak diterima, maka itu ada orang nangis doa. Ya kan? Orang serius doa, apalagi malam nantinya dia berdoa. Ya Allah, kalau kau tak boleh rahmat, kalau kau dapat tinggal aku, tak ada bunuh, kayak gitu. Kalau gitu insya Allah. Kalau tidak menangis, tangisi diri kita. Kayak gitu. Ya Bu, doa. Silakan kita andalkan doa. Kalau tak pandai bahasa Arab, ya bahasa Sipang halus. Allah tahu. Kayak gitu. Terakhir dari doa tadi, beliau berpesan kalau ingin kita sukses dunia dan akhirat, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini kata kunci sukses. Amulah banyak kalau berdialog di orang-orang hebat. Salah satunya sangat santun di orang tua. Salah satu, bukan satu-satu. Ada penelitian di Amerika, diteliti 365 orang sukses leader dunia dengan seluruh bidang keahliannya, dan semua agama, bukan Islam saja, ya kan? Yang termasuk 3 besar itu ada yang menyebut nomor 1, ada yang menyebut nomor 2 dari kalimatnya, ada yang menyebut nomor 3, tidak pernah nomor 4. Anda sukses apa kiatnya? Ada yang mengatakan saya sangat santun berbakti kepada orang. Ada yang menyebutkan nomor 2, ada yang menyebut nomor 3, ada yang menyebut nomor 4. Ya. Jadi bagi kita yang masih hidup orang tua, mari orang tua kita itu jalan menuju surga. Sudah mau apa-apa, kalau ibu kan suami. Nah, karena diserahkan ya. Nah, ini. Ya kayak gitu lah, banyak masih di SPT, itu jangan pernah, ya kan? Jadi orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, ada 2 cara. Pertama, doakan terus. Yang kedua, berbuat baiklah dengan saudara-saudaranya, dengan teman-teman dia selama semasa hidup. Masuk ada tahu kawan orang tua. Sekali hari baik, bulan baik, pokoknya kayak selalu apa? Nah kan, kalau maka poso besok kayak selalu selesai, ya kan? Nah, mau pakai mengalir pahalanya untuk orang tua. Tapi kalau sudah masih hidup, ya mari kita berbakti maksimal, ya kan? Ya maksimal, jangan sampai kita menyakiti orang tua. Aku sering sampaikan ibu, termasuk diri aku dan istri, kalau ada anak seketik cemberut dengan awak, kurang patuh dengan awak, dan anak bisa paham, awak evaluasi diri awak, awak orang tua dulu, karena di Pertamina kan ada air hujan turun, tidak jauh dari titulan lah, kayak gitu nah. Kalau hubungan awak dulu dengan orang tua tidak elok, kalau anak elok jawab wajah saja kan, ya nak. Jadi ulama-ulama kan di situ. Kalau ada dia masalah, tidak orang disalahkannya, dia salahkan di dirinya. Setelah dia salahkan diri, dia sholat. Jadi cara memperbaiki diri itu lewat sholat. Maka itu sholat itu sangat menentukan keperbaikan seseorang.
Maka itu tidak cukup salat 5 waktu, tidak cukup. Ya, kita perlu andalkan salat tahajud, salat duha, salat rawatib, salat sunat sudah subuh, salat sunat sudah berwudu. Bila masih hidup dia, teropanya sudah ada di surga. Sehingga Rasulullah tanya, apa amalanmu ya Bilal? Dia bilang, kalau dia anggap itu adalah ambo setelah berwudu, salat sunat dua. Ente ikhlas karena Allah, rutin itu menjadikan amalan yang bisa kita andalkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya simpulkan, mari kita senantiasa menambah ilmu. Yang pertama, ya kan, itu lewat membaca dulu. Nanti boleh berburu silahkan. Ada majelis-majelis ilmu kita datang. Kalau tidak bisa tiap hari minimal sekali seminggu. Ya. Nah, yang kedua, berdoalah dan berusahalah mencari teman kita yang bisa memberikan harapan ke depan. Ini baik di dunia maupun akhir. Kalau teman yang baik pasti dia motivator ya. Kalau teman yang baik, orang soleh itu motivator ya. Kalau ada kita masalah, dia hibur kita, dia berikan solusi. Itu teman yang baik. Maka Nabi berdoa, waj'alni minas sholihin. Ya Allah, berilah aku teman yang soleh, yang baik, karena dia bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Yang ketiga, berusahalah kita memperbaiki akhlak kita sehingga kita menjadi contoh terutama rumah tangga kita, lingkungan kerja kita dan sebagainya. Selanjutnya, tentu kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua. Bagi orang tua kita yang sudah meninggal, umur kita tadi 17 tahun baru 27 tahun atau apa itu, nah mari kita banyak berdoa. Bu, ada ulama yang mention kalau mendoa orang tua hanya 5 kali sehari masih durhako ya. Masih durhako 5 kali sehari nunggu sudah sholat dulu. Doa orang tua itu jangan nunggu, takana langsung ya, takana bilo sudah sholat langsung. Nah, takana sedang foto langsung. Kalau tidak pandai bahasa Arab, bahasa si buku dia besok, ya Allah, ya kan, lapangkan kubur ayah, atau kalau banyak ayah atau ibu, beri dia cahaya, berikan kuburnya Raudatul Jannah, taman surga, ya, ini luar biasa. Karena orang tua kita yang meninggal itu menunggu itu doa dari kita. Jangan kita pelit doa untuk orang. Itu baik, terutama ibu kan 9 bulan. Nah, izin sama kemarin sudah itu 2 tahun oleh, ya kan? Nah, ini luar biasa itu. Nah, mari kita menggunakan kesempatan ini semaksimal mungkin sehingga nanti memberikan kebahagiaan kita, terutama pada hari yang sangat menentukan. Faiza ja'atis sakhah yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhaikatun mustasirah. Pada hari kiamat datang, orang sibuk dengan urusannya masing-masing, dia lari tabrakan semuanya. Tapi pada hari itu ada orang yang bisa senyum, ya kan? Bisa ketawa. Kenapa? Karena selama di dunia ini dia banyak beramal soleh. Amal solehnya itu didasarkan dengan ilmu pengetahuan.
dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Itu yang disebut dengan man ahsanu amalan, dengan amal yang sangat berkuat. Mudah-mudahan subuh ini memberikan keberkahan buat kita semuanya dan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian subuh oleh Ustaz kita Dr. Budi SM. Terima kasih banyak yang telah beliau sampaikan di hadapan jemaah masjid Al-Izzah pada pagi ini. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, pagi ini juga pengurus menyediakan sarapan pagi untuk jemaah. Silakan setelah kita sholat sunat subuh, silakan sarapan telah disediakan oleh pengurus masjid di tempat pelataran. Demikian saja, pada maaf